Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatul Husna, salah satu dosen program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Video ini akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah MSDM telah memenuhi komponen DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut sebagai PDD UKDPT, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah MSDM merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi D3 Kesekretariatan dengan bobot SKS 3 SKS. Berikut akan saya jelaskan deskripsi dan juga penjelasan umum terkait mata kuliah MSDM. Mata kuliah MSDM bertujuan untuk membekali mahasiswa supaya mampu untuk menjelaskan dan menganalisis konsep serta metode MSDM secara inovatif dan kreatif dalam pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Kesekretariatan yang dibebankan pada mata kuliah MSDM adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menunjukkan integritas yang tinggi dan berkarakter Pancasila. Kedua, mahasiswa mampu mengelola kegiatan dalam berbagai organisasi, baik profit maupun non-profit. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan praktek terkait kesekretariatan, komunikasi, dan juga bisnis. Sedangkan CPMK pada mata kuliah MSDM antara lain 1. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan diskusi dan penugasan yang berorientasi secara berkelanjutan. Kedua, memahami konsep ruang lingkup dan berbagai tema MSDM melalui penugasan dan juga diskusi secara berkelompok. Ketiga, menerapkan konsep ruang lingkup dan juga tema MSDM lainnya dalam permasalahan-permasalahan di dunia kerja. Materi yang dibahas dalam mata kuliah MSDM antara lain ruang lingkup MSDM, lingkungan dan peran MSDM, hubungan industrial, analisis jabatan, perencanaan MSDM, kompensasi, kinerja, dan seluruh tema yang berhubungan dengan MSDM. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah MSDM dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Mata kuliah ini dilakukan melalui diskusi, ceramah, dan juga penugasan secara mandiri. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah MSDM didapatkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah tugas terstruktur sebesar 15%, kuis interaktif 15%, diskusi dan presentasi kelompok sebesar 30%, UTS 20% dan UAS 20%, sehingga total bobot penilaiannya adalah 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah MSDM pada mahasiswa D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Selanjutnya akan saya tampilkan rekaman proses pembelajaran mata kuliah MSDM di dalam kelas secara offline. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk di pertemuan tentang manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ketua kelas sudah hadir? Sudah. Oke, Mas Agung ya. Mas Agung boleh dipimpin untuk membaca doa menurut keyakinannya masing-masing. Silakan. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran nanti diberi barokah dan pelajaran. Doa mulai. Ini adalah pertemuan kedua kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang
manusia, serta nanti kita belajar tentang lingkungannya, kemudian fungsinya, perannya, gitu ya. Nah, sebelumnya, ya, sebelum kita memasuki tahap penjelasan definisi, kemudian lingkungan dan juga peran, maka kita harus tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu manusia. Jadi what is the meaning of? Ada 3 istilah yang perlu kalian ketahui sebelum kita apa sih yang manusia, atau apa sih manajemen manusia. Ini ada yang mau berpendapat? Apa itu organisasi? Apa itu manajemen? Silakan. Harus bertunjuk. Ayo Mas, yang paling belakang. Oh, Mas organisasi itu. Mas siapa? Namanya? Apa Mas organisasi? Kumpulan apa? Kumpulan orang. Lalu? Ayo kita tahu sebenarnya organisasi adalah boleh depannya boleh, tapi ya sebelum kita jangan sampai kita itu belajar tentang MSDM ternyata kita nggak tahu ya, MSDM ini kan ada dalam organisasi ya, jadi harus tahu dulu dong organisasi itu apa gitu ya. Ya, apa? Organisasi Mbak? Yang lain? Yang manajemen? Apa itu manajemen? Perhitungan? Manajemen apa? Ayo. Dulu, sudah lulus pengantar manajemen. Ayo. Ada yang mau berinisiatif? Oh, salah ya. Jadi harus kalian itu harus betul itu karena kita berproses. Jadi meskipun nanti ada kesalahan apa salah. Jadi kita belajar dari kesalahan. Oke, silakan ya organisasi. Oke, silakan. Kalau menurut saya organisasi yaitu suatu kelompok yang ingin mencapai tujuan yang sama dengan aspek-aspek yang dia inginkan. Oke, jadi di situ ada sekumpulan orang punya tujuan yang sama, ya. Nah, organisasi. Jadi orang-orang yang saling berkumpul, ya, saling berkumpul. Jadi kalau di situ kita bilangnya a group consisting of people. Jadi orang-orang yang punya konsistensi dalam mencapai tujuan, ya. Formally excited. Jadi dia punya formalitas. Ya, kita di kampus itu juga termasuk organisasi, ya. Kalian masuk di ekstrakurikuler atau mungkin kelembagaan mahasiswa itu juga organisasi, ya. Nah, sini poinnya adalah mereka itu bekerja secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Jadi organisasi itu definisinya seperti itu. Sedangkan kalau manajemen, ya, managing itu adalah ketika dia ingin mencapai tujuan itu kita butuh apa? Kita pakai apa? Ini alat toolsnya. Manajemen. Jadi manajemen itu kalau fungsinya yang seperti kalian belajar sebelumnya itu kalau dari Fayol itu ada 4 fungsi. Apa saja? Fungsi manajemen. Apa itu? Yes, ya, planning, itu yang sering digunakan, ya, fungsi-fungsi itu sering digunakan dalam menjelaskan apa sih manajemen. Nah, kalau ada manajemen, di situ harusnya ada manajer. Jadi orang yang manajemen kegiatan waktu tadi dalam sebuah organisasi. Nah, situ apa itu manajer? Adalah someone who is responsible for applying the organization. Jadi dia adalah yang bertanggung jawab, ya, untuk pencapaian tujuan.
Jadi manajer itu fungsinya itu, baik itu nanti ada manajer SDM, ya, lalu ada manajer keuangan, manajer pemasaran, operasi, gitu ya. Nah itu adalah fungsinya dia, gitu ya. And who does so by managing the effort of the organization people. Jadi selain itu dia juga berusaha untuk memanajemen orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Nah ini selanjutnya ada manajemen proses. Jadi ada proses manajemen. Jadi manajemen proses itu adalah di situ the five basic function. Jadi ada yang 5 fungsi tadi yang memang itu dia harus melakukan peran itu. Ya. Jadi mulai dari bagaimana merencanakan, bagaimana mulai mengorganisasi, gitu. Jadi bisa kita simpulkan human resource management adalah ini. Jadi kalau dari pengertian ini ada yang mau tidak mau berpendapat apa itu manajemen SDM? Ya, silakan. Jadi manajemen sumber daya manusia itu adalah mengelola manusia dalam suatu organisasi, namun ditujukan juga untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Oke, yang lain? Ya. Yuk, dari sisi kanan juga, dari sisi sudah tengah juga ya. Oke, jadi human resource management atau HRM gitu ya. HRM gitu ya. HRM itu adalah the process of acquiring. Jadi dia adalah proses mengumpulkan. Ya, mengumpulkan, kemudian training, ya, melatih, pricing, and kompensasi. Jadi dia itu mengumpulkan SDM, ya, melatih SDM, kemudian menilai SDM, sampai dia juga memberikan kompensasi. Ya. Jadi kompensasinya itu bisa berupa uang, kesejahteraan. Lalu attending to their relation, yaitu hubungan antar manusia, health and safety, ya, K3 biasanya, bagaimana memberikan kesejahteraan, bagaimana menjamin kesehatan mereka, ya. Makanya kalau orang-orang sih juga mempelajari keselamatan, bagaimana orang-orang di proyek itu bisa punya safety pakaian yang aman, gitu ya, aman untuk mereka bekerja. Bagaimana orang-orang di bagian dalam organisasi lingkungan kerjanya nyaman. Nah, ini juga fungsi dari MSK. Ya, sampai dia nanti akan di final sponsor, jadi di keadilan. Di keadilan nanti dia juga mengelola itu. Jadi bagaimana kalau dia lembur, ya, dia dapat kompensasi berapa. Kalau dia melakukan kesalahan, dia juga mendapatkan hukuman apa. Nah ini nanti sampai di situ. Inilah fungsi dari atau definisi dari human resource management. Nah, ini definisi yang secara umum, berarti dia adalah is the utilities of employees to achieve organizational objective. Jadi artinya apa? Artinya adalah human resource management itu juga memanfaatkan manusia, gitu ya, untuk mencapai tujuan dari organisasi. It is the business function of managing employees. Jadi organisasi itu memanfaatkan manajemen bukan hanya untuk mendapatkan profitabilitas saja. Ya. Profit bisa diperoleh ketika manusia itu sendiri bisa dimanfaatkan dan manusia itu bisa digali kompetensinya, gitu, sehingga dia misalkan nih bagian produksi bisa mencapai target, ya, kemudian di bagian penjualan bisa memenuhi target yang sudah dia pasang, ya. Nah, inilah fungsi dari atau definisi dari human resource management, ya. Oke, jadi setelah kita tahu apa itu organisasi tadi ya, apa itu manajemen, kemudian manajer, dan juga definisi dari MSDM, gitu ya, maka kita juga harus tahu tentang lingkungannya, lingkungan dari MSDM. Tadi
tadi juga Bu Ani sempat singgung bahwa MSDM itu sudah bisa berdiri sendiri. Artinya dia akan ada keterkaitan dengan beberapa lingkungannya. Ya. Jadi salah satunya di situ adalah kalau Bu Ani lebih spesifikkan misalkan union atau serikat pekerja. Ya. Jadi MSDM tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan dari serikat pekerja yang dia di situ bisa mempengaruhi keputusan dari MSDM itu sendiri. Atau mungkin di sini adalah teknologi. Ya. Teknologi dulu tidak ada teknologi yang membantu kita untuk pengetikan. Gitu ya. Ada tapi mungkin jadul gitu ya. Nah teknologi ini juga berpengaruh terhadap keputusan MSDM. Mulai dari perekrutan gitu ya. Nah, sekarang merekrut bisa lihat di sosial media gitu ya. Misalkan wah dia pintar tentang komputer, nah, ada jejak digital di situ, maka kita bisa melakukan rekrutmen melalui digital. Kemudian itu ya shareholder. Tadi misalkan bagaimana kebijakan ini akan dilalui, ya, akan diputuskan berapa orang, maka kita undang praktisi untuk mengetahui kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu ya dari pihak MSDM. Oke, ini adalah terkait lingkungan dari MSDM. Nah, sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau belum silakan kalian cek di MMP, ada tugas secara mandiri gitu ya, untuk melatih pemahaman kalian tentang MSDM. Minggu depan kita bahas gitu ya.